Oke, hari ini kita masuk ke bab 8, masih di teknologi pengolahan rempah dengan judul bentuk, berarti bentuk tuh bentuk rempah ya. Kemudian aplikasi rempah dan peran fungsionalitas atau aktivitas fungsional rempah. Nah, sesuai dengan judulnya nanti di dalam slide ini ya, pertama akan kita bahas mengenai bentuk dan aplikasi rempah. Kemudian peran fungsional rempah ya. Capaian pembelajarannya adalah adik-adik diharapkan nanti mampu menjelaskan dan tentu saja mampu membeda-bedakan karakteristik antara bentuk-bentuk rempah, lalu bagaimana aplikasi dan penerapan dari bentuk rempah-rempah itu, serta mampu memahami dan menjelaskan kembali peran fungsional rempah seperti apa secara garis besarnya. Oke, bentuk dan aplikasi rempah. Nah, secara umum rempah-rempah yang kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu di rumah ya, kalau kita ke dapur, apakah di dunia perdagangan ya, pasar misalnya, atau mungkin produk-produk dari industri rempah bisa kita jumpai dalam bentuk segar. Bentuk segar ini yang paling banyak kita jumpai ya. Kalau kita berhadapan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan juga banyak juga yang kita jumpai dalam bentuk kering. Ya. Kemudian dari segi penampilannya, ada yang masih utuh, ada yang sudah dihaluskan dengan berbagai ukuran, ada yang berupa hancuran ya, ada yang bentuknya puri ini bentuknya seperti bubur ya. Ya ini banyak ya, terutama di pasar-pasar tradisional ada banyak melihat bentuknya itu. Rempah-rempah sudah dipuri itu ya, sudah di blender. Dan demikian juga dalam bentuk pasta, ini mungkin sudah komersial ataupun ekstraktif. Nah, tiap-tiap bentuk yang ada ini tentu saja masing-masing dengan kualitasnya ya. Nah, bentuk mana yang akan dipilih dan digunakan oleh pelanggan atau konsumen nanti akan sangat tergantung pada bagaimana dia akan mengaplikasikannya, menggunakannya. Khususnya nanti tergantung pada parameter prosesnya ya, dan masa simpan produk. Kita bahas dulu yang pertama, rempah utuh namun masih dalam kondisi segar. Nah, sebagian besar rempah ya berada dalam bentuk segar itu akan memiliki profil flavor yang berbeda jika kita bandingkan dengan profil flavornya ketika rempah itu berada dalam bentuk kering. Ya. Jadi intinya kalau segar ini kan kandungan airnya masih tinggi ya, atau kadar airnya masih tinggi. Sedangkan kering, tentu saja kadar airnya sudah rendah. Nah, keberadaan air sangat mempengaruhi flavor adik-adik. Flavor rempah. Komponen segar, khususnya ketika dihaluskan, akan menghasilkan rasa segar pada makanan. Rasa segar memberikan rasa crunchy, crispy, dan tentu saja penampakannya akan lebih berwarna karena memang dalam kondisi segar pigmennya akan lebih nampak ya. Beda kalau dalam bentuk kering biasa pigmen yang ada di zat warna yang ada di dalam rempah tersebut biasanya akan pudar kalau dikeringkan. Nah, rempah segar yang masih utuh juga akan menjadi sangat aromatik atau sangat beraroma ya kalau kita bakar. Ya. Dan sama kalau kita goreng. Ya, ini
punya aroma yang kuat sekali. Makanya beberapa resep pembuatan makanan ini ada yang melalui tahapan seperti ini. Ada yang rempahnya dibakar, ada yang rempahnya dimasukkan dalam minyak goreng lalu digoreng. Nah, untuk rempah utuh segar ini kelemahannya adalah konsistensinya ya. Jadi konsistensi itu maksudnya kesamaannya ya, ketetapannya gitu ya. Jadi bisa berubah, bisa tidak konsisten ya. Mengapa? Karena seringkali rempah segar ya itu sumbernya juga bisa bervariasi sehingga nanti profil flavornya ini juga bisa bervariasi ya. Umur panen rempahnya bisa bervariasi dan kondisi penyimpanannya bisa bervariasi sehingga ini menyebabkan flavornya juga bervariasi. Nah, biasanya secara umum ini dikatakan tidak konsisten flavornya ya, karena pengaruh ini tadi. Sumber rempahnya, umur panen rempahnya, dan kondisi penyimpanan rempahnya. Nah, itu untuk bentuk rempah yang pertama ya, rempah segar dalam kondisi utuh. Ya. Yang kedua, rempah kering. Nah, berarti ini rempah yang sudah mengalami pengeringan atau pengurangan kadar air. Sampai di sini, suara saya masih jelas? Masih. Oke, masih ya. Nah, tentu saja karena sudah dikeringkan ya, rempah ini lebih awet, lebih lama daya tahan simpannya, sehingga lebih mudah tersedia ya dalam kondisi dalam sepanjang musim bisa tersedia. Karena ya awet itu tadi. Karena ini masa simpannya lebih lama. Dan tentu saja harganya relatif ya, tidak selalu murah tapi relatif murah. Sering digunakan untuk produk olahan atau penggunaan secara wholesale. Apa ini wholesale ya? Nanti saya jelaskan. Dapat berada ya dalam kondisi utuh. Jadi rempah kering ini bisa dalam kondisi utuh ya. Ada yang dihaluskan, ada yang sudah dihancurkan tapi masih kasar ya. Nah, ini berarti ukuran partikelnya atau partikulatnya bisa berbeda-beda. Nah, rempah yang kering ya, kalau dihaluskan dengan proses penggilingan. Nah, maka proses penggilingan ini akan menghasilkan pergerakan udara dan panas yang cepat. Nah, kondisi ini ya, udara dan panas ini akan bisa mampu menguapkan atau melepaskan komponen minyak atsiri yang ada di dalam rempah tersebut. Kalau proses penggilingannya menyebabkan pergerakan udara dan panas yang cepat. Nah, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya perubahan flavor. Karena apa? Karena udara dan panas, udara ini berarti ada O2 ya. Ini bisa memicu terjadinya oksidasi. Pada makanan olahan, rempah kering lebih ekonomis, relatif lebih ekonomis dibandingkan rempah dalam bentuk segar. Sifat sensorisnya, sifat fisiknya, dan sifat kimia rempah kering sangat tergantung pada kondisi lingkungan, iklim, kondisi tanah, di mana rempah tersebut dibudidayakan, waktu panen atau umur panen, serta post harvestnya, penanganan pasca panennya. Oke, nah itu ya dua bentuk rempah yang sebenarnya ada satu lagi. Saya heran ini kenapa. Kita ikut saja alur slide ini ya. Oke, nah di bab
pertama atau di bab sebelumnya saya sudah memperkenalkan istilah seasoning dan kondimen. Nah, secara umum teknologi membuat seasoning jauh lebih rumit ya, jauh lebih susah dibandingkan pembuatan kondimen. Nah, prinsip dari pembuatan seasoning adalah tidak menghilangkan flavor alami makanan. Tetapi kalau bisa justru harus mampu meningkatkan flavornya. Masih ingat apa itu seasoning adik-adik? Seasoning adalah bumbu yang apa? Bumbu yang ditambahkan pada saat apa? Pada saat memasak, Pak. Ya, pada saat memasak atau pada saat diolah. Sebaliknya kalau kondimen ditambahkan sebelum penyajian. Sudah dimasak tapi belum disajikan. Nah, itu kondimen ya. Oke, nah ini contoh bagaimana cara membuat seasoning ya. Perhatikan ini, tabel yang ini. Apa gambar yang ini? Ya. Nah, ada prinsip dasar atau prinsip utama dalam membuat seasoning. Ya, ingat, seasoning itu campuran bumbu ya, tidak hanya satu bumbu, ya bisa lebih dari satu bumbu, satu rempah maksud saya. Nah, adik-adik lihat ini ada piramidanya ini. Nah, jadi prinsip dasar dalam mencampur seasoning, membuat seasoning ya. Adik-adik pertama biasanya harus menggunakan carrier. Carrier itu zat pengisi ya, filler ya, zat pemberat ya istilahnya. Jadi yang namanya seasoning itu bukan hanya rempah saja di dalamnya ya, tapi ada zat pengisinya atau zat pembawanya namanya carrier. Nah, carrier atau filler pengisi ini bisa berupa pati, senyawa dextrosa, dextrosa ini gula ya berarti ya, whey, tepung gandum ya, dan tepung beras. Nah, mengapa ini letaknya di bawah dalam piramida? Karena biasanya carrier atau filler ini, saya hapus lagi. Carrier atau filler ini biasanya menempati komposisi terbanyak ya. Karena dia filler ya, pengisi ya. Pengisi kan yang sifatnya memberatkannya ya. Jadi dia harus merupakan komposisi terbesar dari sebuah formulasi ya. Ya, jadi teknik membuat seasoning seperti ini. Jangan hanya rempah saja di dalamnya. Di dalamnya pertama ada carrier ya, zat pengisi atau filler. Kemudian biasanya produsen pembuat seasoning ini memberikan ini senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang memberikan rasa dasar. Ingat, rasa dasar ada 4 kemarin saya jelaskan. Ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa pahit, dan ada rasa asam. Ya. Tidak selalu semuanya, tetapi paling tidak ada satu atau dua atau beberapa komponen yang memberi rasa dasar. Dalam hal ini, adik-adik lihat ini seperti ini. Ada garam, ya, ada gula, ada asam sitrat. Ini contoh saja. Contoh. Ya. Tuh. Ya kan? Kemudian komposisi ketiga, kelompok penguat rasa. Atau flavor enhancer istilahnya. Apa contohnya? Bisa monosodium glutamat, bisa asam glutamat, bisa apa nih? IMP, kalau tidak salah IMP ini inositol monofosfat, GMP atau GMP ini guanidin monofosfat. Ini sama ya, sama seperti MSG, sama seperti asam glutamat, penguat rasa juga ya. Jadi apa tadi yang pertama? Fillernya, pengisinya atau carriernya. Kedua, pemberi rasa dasar. Yang ketiga, kelompok penguat rasa ya. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu biasanya diberikan ini, dicampurkan ini dengan komposisi keempat ya, building block flavor. Nah, ini adalah flavor-flavor dasar ya, senyawa-senyawa flavor dasar ya. Misalnya kita ingin memberikan rasa pedas lada, ya berarti
ada ladahnya. Ingin memberikan flavor bawang, ada bawangnya. Dan ini sangat tergantung ini, ya. Kita ini seasoningnya untuk apa? Kalau misalnya seasoningnya untuk membuat makanan tertentu, ya, secara tradisional kita kan udah tahu ini harus dicampur bawang merah, bawang putih, ya, lada, ketumbar. Nah, itulah komposisinya, ya. Ingin membuat sayur asam seperti apa bumbunya, ya itulah komposisinya, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tidak harus ada, ya, itu adalah top notes. Ini tambahan saja ini ada. Misalnya selain sudah ada rasa apa flavor dasar ini, ya, yang berasal dari berbagai rempah ini, ya. Adik-adik ingin memberikan ada sentuhan rasa flavor kejunya, ya bisa itu ditambahkan cheese flavor, ya, flavor yang ini biasanya sintetis bisa juga ini, ya, ditambahkan seperti ini. Maka ini dikatakan top notes. Ini udah yang paling terakhir, ya, posisinya, ya, paling sedikit lah dari segi komposisi. Nah, jadi begitu ya cara teknik dasar membuat seasoning, ya, seasoning, ya. Adik-adik harus tahu, harus paham bahwa seasoning itu tidak hanya sekedar rempah di dalamnya, ya. Di dalamnya pertama ada apa ini namanya? Carrier atau filler. Kemudian pemberi rasa dasar, ya. Komponen rasa dasarnya garam, apakah gula, apakah asam sitrat. Kemudian ada penguat rasanya, ya, ini kelompok-kelompok MSG. Kemudian ada flavor rempahnya ini. Dan ini ada sentuhan top notes-nya, ya. Ini biasanya tambahan saja, ya, tidak wajib. Nah, ini untuk contoh seasoning yang ini. Yang kita sebut dengan dry powder coating. Nah, biasanya seasoning dry powder coating ini seperti snack-snack itu, ya. Snack-snack itu yang bahan dasarnya adalah snack, ya. Ada rongga di dalamnya atau apa. Nah, itu dikasih di coating permukaannya dengan ini, dry powder coating. Nah, biasanya menggunakan campuran seperti ini, ya. Oke. Nah, ini untuk contoh yang tepung, ya, yang di coating, yang ada di permukaan. Nah, yang kanan ini untuk contoh yang slurry, ya. Slurry itu ya kayak cairan, ya, gitu, ya, kental. Nah, prinsip dasarnya sama. Ada carrier atau filler, ada pemberi rasa dasar, ada penguat rasa, ada building block flavor, ada top note. Cuman harus diingat bentuknya saja yang berbeda. Kalau ini tepung, ini bentuknya slurry. Seperti cairan kental, slurry, ya. Nah, makanya ada sedikit perbedaan dari komposisi carriernya. Adik-adik bisa lihat ini. Kalau ini kan contohnya pati. Tepung whey ini artinya tepung gandum dan tepung keju. Kalau ini tidak ada suspensi seasoning, ya, dicampur dengan minyak. Ada komponen minyak di sini ada yang membuatnya nanti seperti cairan kental atau slurry, ya. Itu saja. Ini dari segi bentuk berbeda karena penggunaannya berbeda, Adik, ya. Penggunaannya berbeda. Nah, ini lebih jauh lagi. Proses produksi makanan ringan atau snack food, ya, bukan snake. Kalau snake itu artinya ular, kalau ini snack aja bacanya, ya. Hati-hati ya baca snack sama snack ini beda, ya. Kalau ini baca snake, ular artinya, kalau ini snack biasa saja. Nah, adik bisa lihat, ya, proses produksi makanan ringan atau proses produk snack, ya. Ini melalui proses sampai proses coatingnya. Ya, ini saya contohkan. Untuk produk-produk extrusion, nah, saya enggak tahu nih, adik-adik sudah semester 5.
Sudah disampaikan belum bagaimana teknik proses ekstruksi? Sudah belum? Halo? Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Sudah pernah disampaikan belum nih? Prinsip dasar proses ekstruksi untuk membuat snack. Sudah pernah diperkenalkan belum istilah ekstruksi? Belum ya? Harus. Di satuan operasi juga belum? Di satuan operasi juga belum? Proses ekstruksi belum diperkenalkan? Apa ya? Harusnya udah. Ini proses ekstruksi ini adalah proses di mana nanti produknya itu berongga-rongga di dalam. Seperti snack-snack itu. Paham enggak? Ada rongganya. Ya kayak gini nih proses ekstruksi kan. Di dalamnya enggak padat kan ini snack-snack kayak gini. Paham adik-adik? Nah, itu namanya proses ekstruksi, ya. Nah, jadi proses ekstruksi itu membuat produk berongga-rongga di dalam, ya. Nah, kebanyakan pada snack itu ya, pada makanan ringan ya. Nah, ini prosesnya seperti ini, produk-produk makanan ringan hasil ekstruksi ya, hasil proses ekstruksi yang punya karakteristik di dalamnya berongga-rongga seperti itu namanya ekstruksi atau extrusion bahasa Inggrisnya. Prosesnya seperti ini adik-adik. Nih, yang pertama ini ada yang seperti ini. Dia sampai tahap pengeringan ya. Jadi produk ini sudah tahap pengeringan tapi belum ada rasa bumbunya, belum ada rasanya. Ya, masih berupa bentuknya ya itu tadi seperti snack tapi belum ada rasanya. Ada rongga ya. Ya, pembuatannya umumnya dari telur, dari tepung ya, seperti itu. Cuman ada proses teknik ekstruksinya yang membuat dia berongga. Ini masih dalam tahap pengeringan, ini belum ada rasanya, belum ada flavornya. Nah, nanti untuk flavor baru ditambahkan ini ada oil slurry coating yang bentuknya slurry. Ya, seperti minyak. Ada yang seperti itu, ya, ada snack yang modelnya ditambah dengan oil. Ada makanan ringan yang merupakan produk extrusion atau ekstruksi yang ditambahkan dengan ini seasoning yang bentuknya slurry. Ada pula yang ditambahkan dengan bentuk powder seasoningnya. Sebagaimana tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ada yang bentuk slurry, ada yang bentuk powder. Nah, yang bentuk slurry itu umumnya dia produk proses akhirnya sampai tahap pengeringan. Nah, sedangkan yang untuk powder umumnya tahap akhirnya berupa frying, penggorengan. Jadi ini untuk jenis-jenis snack atau makanan ringan yang proses tahapan akhirnya digoreng. Kalau ini sekedar pengeringan. Ya, dan saya tidak tahu persis tuh yang produk-produk pasaran tuh yang mana nih jenis jenis tahapan proses akhirnya. Apakah sampai pengeringan, apakah sampai penggorengan. Nah, di sinilah peran dari seasoning. Ya. Jadi awalnya nggak ada flavornya ini, produk-produk eksklusif. Tidak ada flavornya, ada. Di akhir dia baru dikasih slurry untuk yang ini prosesnya, atau dikasih seasoning yang bentuknya powder. Yang tadi prinsip dasar pembuatan seasoningnya sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya ya. Ada komponen apa tadi yang paling banyak? Komponen apa yang paling banyak? Yang piramida bagian bawahnya komponen apa namanya? Ya, carrier atau filler ya, zat pengisinya, zat pemberatnya ya. Kemudian di atas carrier tadi apa? Singkat. Pemberi rasa dasar ya. Dan kalau kita ingin menginginkan rasa manisnya yang menonjol ya kasih gula. Kalau rasa asin yang menonjol kita kasih garam. Di atas itu ada apa? Flavor enhancer-nya, penguat cita rasanya ya, kayak MSG gitu ya. Micin lah bahasa kita. Lalu di atasnya ada building flavornya, flavor utamanya ya. Misalnya apa? Mau ada rasa apa?
campuran antara bawang putih, flavor bawang putih, bawang merah, flavor ketumbar dan lain-lain. Dan kalau di yang paling atas itu top notes-nya, itu yang yang sifatnya tambahan saja. Itu top notes. Nah, ini untuk produk ekstruksi. Nah, untuk produk-produk yang adonan, ya, sheeted dough, ya, seperti ini, adonannya tapi bentuknya lembaran, ya. Ini banyak kan, adik-adik? Saya tidak paham ini yang di pasaran seperti apa, karena saya bukan pecinta makanan ringan, ya. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa ya tahu ini brandnya atau mereknya apa yang benar-benar. Tapi saya terus terang tidak paham, tidak tahu ya. Kalau anak saya pasti tahu nih, kalau saya tanya anak saya. Mereka suka makan gini-gini. Nah, ini sama juga prinsipnya ya. Ini prosesnya, proses menjadikan produknya dulu. Sama ini, tuber plant chips. Nih, kalau ini banyak ya kita jumpai ya. Snack seperti ini. Ya. Ini prosesnya seperti ini. Nanti tahap akhirnya baru di coating dengan bumbu. Nah, kemudian ini. Kalau nggak salah ini peanut nih contohnya banyak ya mereknya ya. Merek apa? Merek Sukro ada ya, kalau nggak salah Sukro ya. Mr. P, ya Mr. P kalau nggak salah kan. Ada kacang yang rasa bumbu seperti ini kan. Walaupun mungkin kacangnya tidak hanya satu jenis, jenis kacangnya beda-beda. Tapi pada prinsipnya prosesnya seperti ini. Pembuatan kacang-kacang yang makanan ringan itu seperti ini. Selalu tahap akhir biasanya diberi powder ya. Nah, kecuali untuk yang model ini paling bawah nih ya. Sudah di coating sama bumbu, lalu dilakukan lagi proses pengiringan untuk penguat cita rasanya mungkin ya. Jadi prinsipnya seperti ini adik-adik. Makanan-makanan ringan ini atau snack ini ya dia diproses dulu dengan proses tertentu, bisa dengan ekstruksi, bisa dengan ini ya macam-macam ya. Baru nanti di tahap akhir dia dilapisi dengan seasoning. Jadi adik-adik seasoning itu jangan hanya membayangkan di rumah makan saja, di restoran saja. Nah, di industri makanan ringan juga seasoning ya, menjadi bagian penting ya dalam formulasi produk. Nah, kemudian ada yang namanya teknologi spice blend. Kalau dari istilahnya udah kita bisa duga ini. Blend itu pencampuran atau campuran spices ini rempah. Namun apa yang dimaksud? Nah, biasanya teknologi spices blend ini berupa campuran rempah-rempah kering dalam bentuk tepung. Nah, pencampurannya harus sesuai resep ya, tentu saja ya. Misalnya kalau untuk pembuatan kari, ya, tentu saja resepnya harus sesuai dengan resep pembuatan kari. Untuk kornet dan lain sebagainya harus menyesuaikan. Nah, umumnya ditambah dengan zat anti-caking atau istilahnya anti-caking agent. Nah, anti-caking agent ini biasa disebut dengan zat anti gumpal karena untuk mencegah terjadinya penggumpalan. Dan bisa juga ditambah dengan antioksidan. Nah, jadi ini kita berbicara masalah seasoning dulu ya. Karena seasoning ini terkait tadi pada rempah dalam bentuk kering. Kemudian ada yang disebut dengan teknologi seasoning pasta instan. Nah, jadi ini seasoning yang bentuknya pasta tapi sifatnya instan. Nah, varian produk seperti ini muncul karena adanya masalah ketika kita ingin menyiapkan bumbu masakan, ya. Maka dibutuhkan bumbu yang secara instan dan umumnya bumbu-bumbu itu kan kondisinya dalam bentuk pasta itu, yang terutama yang punya kadar air yang cukup tinggi itu kalau digiling tidak serta-merta dia seperti bubuk, dia dalam bentuk pasta. Oke, jadi bentuknya pasta. Contoh ya, bumbu nasi goreng, bumbu ayam goreng, bumbu opor, bumbu gulai, dan lain-lain. Ini bisa kita buat dengan teknologi pasta instan.
Nah, bumbu dimasak seperti penyiapan biasa atau tradisional, ya. Jadi awalnya bumbu-bumbu itu kita masak seperti biasa, ya, seperti kita menyiapkan layaknya eh, makanan tradisional. Baru nanti ditambah dengan filler, saya tadi bilangnya ada pati, boleh semacam. Kemudian baru dikemas dengan sistem hot filling namanya, pengemasan panas, dan ditambah pengawet. Nah, ini contoh-contoh teknologi seasoning pasta instan yang udah banyak beredar di pasar ya, pasaran ya, market. Ini memudahkan orang untuk membuat masakan yang diinginkan tanpa harus lagi ngulek-ngulek, tanpa lagi harus membeli satu persatu bumbu yang ada di pasar, sudah merupakan campuran ya. Macam-macam kalau ada adik ketemu, temukannya tidak hanya terbatas pada yang ada di slide ini. Nah, ini contoh lain ya, bagaimana kita membuat seasoning ya, ini contoh-contoh real ya. Contohnya produksi bawang putih bubuk ya. Nah, seperti ini contoh prosesnya ya. Bawang putih dan seterusnya sampai proses pengemasan. Ini contoh seasoning yang sederhana sekali ya. Seasoning bawang putih bubuk. Ada. Nah, ini contoh yang lain lagi ya. Ini contoh seasoning. Misalnya contoh pembuatan seasoning untuk yang disebut dengan bumbu ayam merica-rica. Nah, prosesnya seperti ini ya. Nah, proses awalnya kita seperti membuat masakan biasa ya, masakan tradisional ya. Ya, jadi sebelum dicampurkan ke ayam kan kita harus bikin bumbunya dulu ya secara tradisional ya, secara penyiapan biasa ya seperti ini ya. Namun ini nanti bumbunya terpisah otomatis ya. Ya. Karena apa nih? Ada proses dimasukkan ke kemasan. Nah, ini contoh sederhana ada ya pembuatan seasoning untuk produk masakan tertentu. Adik-adik bisa kembangkan yang lainnya. Nah, tadi udah kita berbicara dua bentuk rempah dan aplikasinya ya. Ada apa tadi yang pertama? Masih ingat rempah apa? Halo? Segar, Pak. Rempah utuh segar ya kan? Iya. Yang kedua rempah kering ya, rempah. Ya, nah, yang ketiga ini ya, ini saya lupa kasih nomor. Ya, ini harusnya 3. Rempah ekstraktif ya. Kalau dari istilahnya sudah sangat jelas nih. Rempah ekstraktif adalah rempah hasil ekstraksi. Nah, rempah ekstraktif merupakan rempah dalam bentuk konsentrat ya, karena sudah hasil pemekatan, hasil konsentrat pemekatan lebih tepatnya berupa sari atau ekstrak ya, dan mengandung minyak-minyak yang volatil yaitu minyak asiri dan komponen yang non volatil sehingga memberikan karakteristik atau sifat khusus atau profil khusus pada tiap rempah. Nah, rasio atau perbandingan antara komponen volatil dan non-volatil inilah yang akan bisa memberikan profil flavornya seperti apa. Ya, kalau rasionya atau perbandingan berbeda, maka profil flavornya berbeda. Walaupun bisa saja ini berasal dari satu sumber yang sama, misalnya dari satu lada. Ya. Tapi karena secara alami komponen senyawa volatil dan non-volatil itu bisa berbeda-beda, walaupun jenis ladanya sama, itu bisa memberikan profil flavor yang berbeda. Nah, secara umum bentuk rempah ekstraktif ada yang berbentuk natural liquid, ya cairan ya. Itu cair seperti apa? Minyak asiri, ya, atau minyak esensial. Oleoresin. Oleoresin itu sebenarnya tidak murni liquid, dia setengah liquid atau semi liquid atau semi padat, semi solid ya, tapi tetap ada bagian cairnya, walaupun tidak 100% cair. Ya. Ada yang namanya aquaresin, ya aquaresin ini mirip oleoresin, nanti kita bahas ini.
Ataupun ada model yang disebut dengan minyak terenkapsulasi kering. Nah, ini bentuknya tepung. Nah, di sini nanti tidak hanya minyak terenkapsulasi kering, ini harusnya juga ada oleasin terenkapsulasi kering. Bentuknya powders atau tepung ya, kering. Ya, ini contoh-contoh produk yang beredar di pasaran. Yang ini mungkin oleasin ini ya. Oke, nah itulah secara umum 3 bentuk rempah. Yang pertama ada pentak. Ini masih, maaf ya, ini masih dalam bahasa Inggris, belum saya terjemahkan. Ini yang pertama tadi adik-adik kita bahas, fresh whole ini bentuk rempah yang utuh segar ya. Yang kedua dried ground, bentuk rempah yang kering dihaluskan. Yang ketiga bentuk rempah ekstraktif. Nah, bentuk dari ketiga bentuk rempah ini ada sisi kelebihannya ya, keunggulannya atau advantages, dan ada sisi kelemahan atau kekurangannya. Disadvantages ya. Nah, contoh yang kayak pertama ya, rempah utuh yang masih segar. Nah, ini keunggulannya ya flavornya segar adik-adik. Ya, karena masih dalam kondisi segar. Apalagi contoh keunggulannya, kelebihannya. Nih, release of flavor slowly. Jadi flavornya menguap lambat, lebih lambat, atau bisa bisa berakibat ya flavornya tidak cepat berubah. Ya. Jadi rempah-rempah dalam bentuk segar itu ya flavornya lambat rusak, bahasanya begitu ya. Kemudian label friendly. Label friendly ini berarti ramah lingkungan karena belum dilakukan proses apapun ya. Jadi dianggap ramah lingkungan, tidak memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Nah, itu sisi keunggulannya, kelebihannya. Namun ada juga sisi kekurangannya. Variability, berarti dia banyak variasinya ya dari segi flavor dan color ya, tergantung tadi yang sudah saya sampaikan, tergantung umur panennya, tergantung varietasnya dan lain-lain. Short shelf life, masa simpannya pendek, umur simpannya pendek ya, karena tadi masih ada kandungan air adik-adik. Kandungan air menyebabkan produk itu perishable, mudah rusak. Karena mudah diserang mikroorganisme, terutama mikroorganisme pembusuk. Kemudian high microbes ya, kandungan mikrobanya bisa saja tinggi. Unstable to heat, tidak stabil terhadap panas karena tadi kondisinya segar. Nah, demikian pula dengan rempah yang kering ya. Ada sisi kelebihannya, ada sisi kelemahannya, dan begitu pula rempah ekstraktif ada sisi keunggulannya, ada sisi kekurangannya atau kelemahannya. Nah, mana yang dipilih tergantung tujuannya ya. Tergantung tujuan adik-adik yang mana. Tergantung parameter proses apa yang mau digunakan. Apakah nanti rempah ini akan diolah lebih lanjut melalui proses pemanasan, proses pendinginan. Nah, itu akan sangat menentukan bentuk rempah yang akan kita pilih dan kita aplikasikan untuk membuat produk tertentu. Oke, nah itu ya. Jadi itu sudah kita bahas bagian pertama, yaitu bentuk dan aplikasi rempah. Kemudian kita masuk sebab yang kedua, peran fungsional rempah. Tentu saja tujuan utama menambahkan rempah adalah untuk mendapatkan flavornya atau cita rasanya. Namun di samping flavor, tentu saja rempah juga memiliki aktivitas yang lain, yaitu aktivitas fungsional. Ya, apa saja itu kita bahas. Nah, secara umum, ya, rempah bisa dipakai untuk berbagai kegunaan tertentu dalam pengolahan pangan. Namun yang utama tadi seperti yang saya sampaikan, rempah itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan flavor atau cita rasa. Ya ini tentu saja ini banyak jenisnya ya, rempah-rempah yang memberikan cita rasa. Apalagi negara tropis seperti kita banyak sekali
rempah dan sudah terkenal sejak zaman dahulu. Makanya Indonesia itu sering mengalami penjajahan adik-adik. Karena apa? Yang dicari oleh bangsa penjajah rempahnya. Rempah itu mahal loh adik-adik dulu, zaman penjajahan dulu. Lebih mahal dari emas ya. Makanya berlomba-lomba bangsa yang memiliki kekuatan besar seperti bangsa apa? Bangsa Belanda, Inggris, ya kan, Portugis itu berjuang mati-matian ya sampai ke Indonesia lalu ingin menguasai rempah ya di Indonesia hingga sampai menjajah kan. Karena memang saat itu rempah jauh lebih mahal dari emas ya. Dan mereka di Eropa, di Amerika itu nggak bisa tumbuh rempah, tidak bisa tumbuh rempah yang diinginkan seperti di Indonesia. Mengapa? Karena negaranya 4 musim ada. Ada musim dingin dan ada musim gugur itu yang menyebabkan tanaman rempah tidak bisa mudah tumbuh layaknya di negara tropis. Walaupun ada juga jenis-jenis rempah yang bisa tumbuh, tapi tidak sekaya seperti di negara tropis. Kemudian rempah juga ada yang berfungsi menyamarkan bau. Apa ini maksudnya menyamarkan bau? Ya. Deodorizing atau masking. Jadi ada produk-produk makanan tertentu misalnya yang bau amis gitu ya, ikan itu bisa kita hilangkan amisnya atau kita kurangi amisnya ya dengan rempah. Maka fungsi tersebut kita bisa sebut dengan fungsi menyamarkan bau atau deodorizing atau masking. Ya ini contohnya yang biasa digunakan untuk menyamarkan bau ini bawang-bawang ya, bawang putih, daun salam, cengkeh, oregano, bawang bombay, ketumbar. Nah ini bisa berperan sebagai masking. Kemudian memberikan cita rasa yang menyengat atau pungensy, rasa pedas yang menyengat ya, bawang putih, daun salam, bawang bombay, ketumbar, jahe, merica, mustard. Memberikan warna ini sudah jelas, paprika, kunyit, saffron. Nah, senyawa volatil yang terdapat pada rempah berfungsi memberikan aroma yang spesifik yang banyak dimanfaatkan ya, tidak hanya oleh industri pangan, juga dimanfaatkan oleh industri apa? Kosmetik dan parfum. Ya, jadi dalam prakteknya tidak hanya industri pangan yang memanfaatkan rempah, ada pula industri kosmetik dan parfum. Nah, oleh resin yang kita kenal sebagai produk rempah ekstraktif merupakan campuran antara minyak asiri dan resin. Nah, oleh resin ini banyak digunakan oleh industri kosmetik, parfum, dan farmasi adik-adik untuk obat-obatan. Kemudian rempah juga memiliki aktivitas fungsional sebagai antioksidan. Antioksidan maksudnya adalah senyawa yang dapat menghambat, dapat mencegah atau memperlambat terjadinya proses oksidasi. Nah, nanti proses oksidasi ini adik-adik bisa terjadi pada makanan, ya kan? Bisa terjadi pada tubuh manusia atau di produk-produk yang lain seperti obat-obatan. Nah, dengan menambahkan rempah, maka oksidasi yang terjadi dalam produk ini bisa dicegah, diperlambat, ya dihambat, sehingga memperpanjang nanti masa simpan produk tersebut. Atau kalau pada tubuh manusia, ya lebih sehatlah tubuh manusianya ya. Kemudian rempah juga berperan atau memiliki aktivitas fungsional sebagai antimikroba ya. Artinya apa? Bisa menghambat atau membunuh berkembangnya mikroorganisme tertentu. Nah, aplikasi rempah sebagai antioksidan dan antimikroba ini banyak diterapkan pada produk pangan ya, dengan tujuan utama adalah menghambat kerusakan produk dan memperpanjang umur simpan produk tersebut. Nah, secara umum antioksidan berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap ya ini sudah merupakan kumulatif dari berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ternyata
Antioksidan itu bisa menghambat atau mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular. Ini adalah penyakit yang terkait dengan pembuluh darah ya. Contohnya penyakit stroke, jantung. Nah, itu penyakit kardiovaskular. Juga penyakit kanker dan penyakit lainnya. Nah, salah satu contoh senyawa yang berperan sebagai antioksidan adalah fenolik. Ya, itu bisa mencegah sebagaimana tadi yang saya ungkapkan ya, penyakit kardiovaskular dan kanker. Nah, senyawa ginjerol yang terdapat pada jahe ya. Jadi ginjerol ini yang menyebabkan rasa panjen, rasa pedas panas pada jahe. Itu berperan sebagai stimulan usus dan promotor bioaktivitas senyawa obat. Jadi ini seringkali senyawa ginjerol ini diekstrak dari jahe, kemudian digunakan adik-adik untuk produksi obat karena fungsinya sebagai ini. Kemudian juga capsaicin ya, saya sudah sampaikan kemarin ya, ini yang pada cabai berperan sebagai counter iritan sehingga banyak digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik. Tanaman fenugreek saya tidak tahu, nanti tolong saya dibantu ini seperti apa sih fenugreek. Onion, bawang merah dan bawang putih, garlic mampu menurunkan kadar kolesterol. Atau istilah kesehatannya ini namanya hipokolesterolemik. Nah, jadi ini istilah kesehatannya. Jadi senyawa-senyawa atau bahan-bahan yang mampu menurunkan kolesterol namanya hipokolesterolemik. Sebaliknya, bahan-bahan yang justru bisa meningkatkan kolesterol itu namanya hiperkolesterolemik. Istilah ya, itu istilah. Oke, tentu saja sejumlah rempah tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa memiliki sifat antimikrobia. Nah, ini contoh senyawa ginjerol. Ini capsaicin. Ya. Oke. Nah, ini capsaicin ya. Ini ginjerol. Nah, berikut senyawa-senyawa antioksidan yang sudah melalui proses penelitian, ada juga yang sudah sampai tahap industri ya, yang diisolasi dari rempah. Ya, contohnya ini. Saya ambil yang ya ini contohnya ya, cabai merah ya. Nama latinnya Capsicum annum. Ini sudah ada industrinya, ada yang mengisolasi senyawa capsaicin ya. Nah, tadi saya katakan bahwa rempah itu tidak hanya digunakan dalam industri makanan adik-adik, bisa juga digunakan oleh industri farmaseutical atau industri obat-obatan sebagai obat. Dan tentu saja praktek penggunaan rempah sebagai obat atau katakanlah sebagai bahan untuk menjaga kesehatan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama ya, terutama di negara-negara Asia. Ya, di Jawa itu sudah terkenal sekali ya kebiasaan atau habit ya meminum jamu. Nah, ya kan? Ya mungkin juga di Kalimantan dan Sumatera juga ada ya, tapi yang memang kita umum jumpai di Jawa itu sangat kental sekali masyarakatnya kebiasaan meminum jamu. Nah, meminum jamu itu kan produk rempah-rempah secara umum. Jadi praktek-praktek penggunaan rempah itu sebenarnya sudah lama diterapkan oleh khususnya bangsa di Asia ya, seperti di Indonesia. Kemudian rempah tadi kan saya katakan bisa juga memberikan warna. Nah, ini banyak dimanfaatkan adik-adik, terutama untuk berbagai pengolahan pangan atau produksi makanan ya, dengan menggunakan rempah sebagai sumber pewarna alami. Ya, ini contoh ya. Dari rempah seperti cabai merah, mustard, itu bisa memberikan warna oranye kemerahan ya. Ya, yang lain-lain banyak ya, contohnya yang ini saffron ya, yang banyak di Indonesia itu warna oranye kekuningan. Kunyit
ya, dalam masakan Indonesia sangat banyak digunakan. Itu memberikan efek oranye kuning atau kuning. Ya. Jadi itu beberapa fungsi rempah. Terima kasih sampai di sini. Bahan kita.